Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat, para teman-teman, semoga kita semuanya dijauhkan dari kesesatan dan kezaliman yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bisa belajar untuk mengetahui dari sosok yang merupakan khalifah ke-9 dari dinasti Abbasiyah ini. Beliau adalah putra dari Khalifah Al-Mu'tasim Billah, yang mana Al-Mu'tasim ini lahir tahun 796 Masehi atau 180 Hijriah dan wafat tahun 842 Masehi atau 227 Hijriah. Lewat wasiat ayahandanya Al-Mu'tasim, beliau ini menerima baiat sebagai khalifah. Beliau bernama Harun Al-Wathiq Billah. Lahir dari ibu yang merupakan budak Bizantin bernama Qaratis. Tepatnya lahir pada 18 April 812 Masehi atau 28 Rajab 196 Hijriah dan wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 847 Masehi atau 21 Zulhijjah tahun 232 Hijriah. Khalifah Al-Wathiq Billah menjadi khalifah saat berusia 30 tahun. Beban melanjutkan pemerintahan ada di pundaknya. Sejarawan mencatat masa ketiga khalifah, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq, adalah era ketika ilmu pengetahuan begitu diagungkan, perkembangan seni begitu diapresiasi, dan para imam mazhab dan mufassir begitu banyak melahirkan karya-karya mereka. Namun pada masa ketiga ini, yaitu masanya Khalifah Al-Wathiq Billah, kami menemui juga lembaran sejarah yang dicatat dengan darah para ulama. Ya, itu adalah mihnah atau semacam ujian akan keyakinan yang berjalan sejak masa Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Dan ternyata di masa Al-Wathiq juga diteruskan. Pada masa Al-Ma'mun, Imam Ahmad bin Hambal dan koleganya dipenjara karena bersikukuh bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian di masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah, beliau Imam Ahmad bin Hambal dicambuk. Maka di masa Al-Wathiq Billah, Imam Al-Buwaiti, salah seorang murid terkemuka Imam Syafi'i, wafat di penjara dengan tangan terikat akibat tidak lolos ujian keyakinan. Ada kisah seorang ulama besar bernama Ahmad bin Nasr Al-Khuzai yang mengalami juga nasib tragis di tangan Khalifah Al-Wathiq. Sebagaimana ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah juz 10 halaman 334 sampai 336. Pangkal persoalannya adalah Khalifah Al-Wathiq meneruskan mihnah atau ujian keimanan yang dilakukan dua khalifah sebelumnya, yaitu Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Mereka yang berbeda paham dengan khalifah akan mengalami nasib mengerikan. Bayangkan seorang khalifah yang tidak punya kapasitas ilmu keagamaan berani menginterogasi ulama sekaliber Imam Khuzai. Padahal Al-Wathiq sendiri pecinta budak pria, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Suyuti. Ketika Al-Wathiq tidak mendapat jawaban yang diharapkan dari Imam Khuzai mengenai Al-Quran dan apakah kita akan melihat Allah di akhirat kelak, dia sang khalifah pun menjadi murka. Ucapan para ulama Mu'tazilah, salah satunya yang bernama Abdurrahman bin Ishaq, yang menjadi hakim di Provinsi Barat, bahwa darah Khuzai telah halal, rupanya memicu Al-Wathiq untuk menarik pedang terkenal berjuluk Samsamah dengan tangannya sendiri. Bahkan ulama Mu'tazilah Abu Abdullah Al-Amini pun menyahut, "Berikan aku darahnya Khuzai agar aku bisa meminum, wahai Amirul Mukminin." Benar-benar brutal kondisi saat itu. Imam Khuzai yang sudah bisa menebak nasibnya hadir dengan memakai hanut,
wewangian campuran cendana dan kapur barus yang biasa digunakan untuk jenazah. Maka digelarlah karpet dari kulit, mungkin agar lantai istana tidak kotor oleh tumpahan darah Imam Khuzai. Yang jelas, Imam Khuzai dipaksa berlutut di atas karpet dan Al-Wasik berjalan menghitung langkah menujunya, dan sat, suara kilatan pedang telah memisahkan kepala Khuzai dari tubuhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puaskah Al-Wasik billah selaku khalifah membunuh ulama dengan tangannya sendiri? Ternyata belum, para sahabat. Imam Suyuti melaporkan dalam kitabnya Tarikhul Khulafa bagaimana kepala Imam Khuzai dikirim ke Baghdad, sementara tubuhnya diperintahkan untuk digantung di gerbang kota Samarra. Lantas, menurut keterangan Ibnu Katsir, Al-Wasik tinggalkan tulisan yang berbunyi, inilah kepala orang kafir yang musyrik dan lagi sesat, Ahmad ibn Nasr Al-Khuzai, yang dibunuh oleh tangannya Abdullah Harun Al-Imam Al-Wasik billah Amirul Mukminin, setelah dia menegakkan hujjah atas kemakhlukan Al-Quran dan menolak penyerupaan tasbih Allah. Khuzai menolak bertaubat dan kembali pada kebenaran. Maka segala puji bagi Allah yang memasukkannya ke neraka dan siksa yang pedih atas kekufurannya, di mana Amirul Mukminin telah menghalalkan darahnya dan melaknatnya. Kemudian sekitar 29 orang pengikut dan keluarga Ahmad ibn Nasr Al-Khuzai juga dibunuh dan dimasukkan ke penjara oleh Khalifah Al-Wasik. Tidak boleh dikunjungi siapapun, dirantai dengan besi dan tidak diberi makan. Ibnu Katsir menuturkan bahwa Imam Khuzai ini seorang pemuka mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ayahnya juga terkenal di kalangan ahli hadis dan kakeknya juga seorang terhormat yang merupakan pendukung dinasti Abbasiyah. Konon bibirnya sempat berucap la ilaha illallah sesaat sebelum kepalanya ditebas. Dan dikabarkan juga oleh Ibnu Katsir bahwa saat tubuhnya digantung terpisah, kepala Khuzai masih berucap, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 1-2. Kelak di masa Khalifah Al-Mutawakkil, barulah tubuh Ahmad ibn Nasr Al-Khuzai yang telah terpisah dari kepalanya dan digantung selama 6 tahun di gerbang kota oleh Khalifah Al-Wasik untuk diturunkan, disolatkan dan kemudian dikuburkan. Tidakkah hati kita semua bergetar menyimak kisah dari episode berdarah ini, para sahabat? Saya tak habis pikir apa yang menyebabkan Khalifah Al-Wasik merasa berkuasa untuk memberi neraka lebih awal kepada Imam Khuzai. Kalaupun dia sesat, biarlah Allah yang mengazabnya kelak. Atas dasar apa beliau bertingkah bagai Tuhan? Inilah yang kami khawatirkan saat ini. Para pendukung tegaknya khilafah akan kembali bertingkah pola bagaikan Tuhan yang bisa menginterogasi keyakinan seseorang dan bahkan memberikan neraka lebih awal di dunia ini. Labong saya hanya menceritakan kisah kelam para khalifah ini. Itu pun saya ambil dari kitab-kitab sejarah yang sudah mu'tabar, semisal Tarikhul Khulafa, Al-Bidayah wan Nihayah, At-Tabaqat, Tarikh Rusul wal Muluk dan lain-lain. Sudah dituduh macam-macam, yang Syiah lah, yang memecah belah lah, yang inilah, yang itulah. Halah mbok sakarmus, terserah ente. Para sahabat yang dirahmati Allah, sejarah khilafah semacam ini sudah terlalu lama tertimbun dalam retorika dan mulut manis para tokoh Hizbut Tahrir. Mereka tidak suka kitab-kitab sejarah menceritakan keburukan ini. Mereka bilang demokrasi juga berdarah-darah. Ya, benar. Namun masalahnya, demokrasi tidak pernah membunuh orang lain atas nama ajaran kitab suci. Catat ini. Sosok Khalifah Al-Wasik billah yang membunuh orang yang berbeda keyakinan itu jelas berdasarkan alasan membela Islam, Al-Quran dan Allah. Mengerikan, para sahabat.
Imam Suyuti dan Imam Ibnu Katsir mengabarkan bahwa di akhir masa pemerintahan ternyata Al-Wasik Billah bertobat untuk melakukan mihnah. Namun pengaruh Ibnu Abi Du'ad, ketua Mahkamah Agung yang menjabat sejak masa ayahandanya, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim, masih terlalu kuat. Khalifah Al-Wasik Billah sendiri malah asyik bermain dengan Muhadz. Iya, Muhadz. Ya, itulah nama budak pria yang anggun dan lemah gemulai ini. Sebagai khalifah, tentu Al-Wasik Billah bisa bersenang-senang dengan budak perempuan manapun. Tapi mengapa dia memilih budak lelaki? Aduh, apakah dia sudah hilang kepercayaan diri terhadap perempuan karena sejak lama mata kirinya cacat? Imam Suyuti mencatat syair-syair yang dia tujukan untuk Muhadz. Itu bukan syair yang wajar dari seorang khalifah kepada budaknya. Ini syair yang penuh luapan mahabbah. Bahkan kecintaannya terhadap Muhadz bisa mempengaruhi kinerjanya sebagai khalifah. Pernah para staf khalifah bingung dengan sikapnya yang kelihatan galau. Ternyata itu karena Muhadz sehari sebelumnya menolak bertemu dengan Khalifah Al-Wasik. Marahan ye. Hehehe. Atau sebaliknya, ada kisah di saat Khalifah Al-Wasik sedang memimpin rapat. Masuklah Muhadz ke ruangan dan berjalan lemah gemulai di depannya. Maka sang khalifah segera tinggalkan rapat dan asyik menemani Muhadz, budaknya tersebut. Amboi. Saya sungguh tidak mengerti mengapa beliau begitu kejam kepada ulama hadis dari Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Khuzai, tetapi bisa bermesra-mesraan dengan Muhadz. Sungguh sulit kami memahaminya. Dia bisa begitu tegas mengatakan Al-Quran itu makhluk atas nama Tauhid, tetapi bisa kelepek-kelepek dengan senyum Muhadz. Nama aslinya Khalifah Al-Wasik Billah ini adalah Harun. Ini sebagai cara bapaknya mengambil berkah dari kakeknya, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namun para sejarawan sukar mencatat keberhasilan atau terobosan penting yang dilakukan oleh pemerintahannya. Al-Wasik Billah cuma melanjutkan saja apa yang telah dilakukan khalifah sebelumnya. Imam Suyuti meriwayatkan cerita tragis saat Khalifah Al-Wasik Billah wafat setelah 6 tahun berkuasa. Dalam usia 36 tahun, beliau jatuh sakit hingga menemui ajal. Saat orang-orang sibuk mengurusi pelantikan Al-Mutawakkil sebagai penggantinya, jenazahnya dibiarkan sendiri. Dan konon ada tikus besar yang masuk dan memakan matanya. Aduh, kasihan juga ya. Ini juga mengingatkan kami pada kisah tragis Khalifah Marwan II, penguasa terakhir dinasti Umayyah, yang saat wafat lidahnya dimakan kucing. Lihat video kami yang berjudul Khalifah Marwan II, Sang Keledai, Penguasa Terakhir Bani Umayyah. Mungkin begitulah cara Allah menunjukkan kuasanya terhadap penguasa yang sering mengatasnamakan Tuhan akan kezalimannya. Demikianlah kisah ini kami kutip berdasarkan 4 kitab utama dalam sejarah Islam, yaitu karya Imam Tobari, Ibnu Atsir, Imam Suyuti, dan Ibnu Katsir. Semoga kami semua yang hidup di alam demokrasi bisa belajar dari sejarah ini dan tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Khalifah Al-Wasik Billah, meskipun itu dilakukan atas nama agama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.